Selamat datang kembali di penelusuran kita. Hari ini kita punya satu sumber yang cukup menarik nih. Judulnya tentang berdoa. Fokusnya itu gimana kita bisa perbaiki cara berdoa dimulai dari pemahaman posisi kita di hadapan Tuhan. Iya, betul. Jadi misi kita hari ini ya menggali intisarinya lah biar bisa bantu Anda semua mempertajam doa. Nah, itu dia. Penulisnya ini sangat menekankan soal kesadaran posisi itu. Penting banget. Posisi gimana maksudnya? Ya, apakah kita lihat diri kita sebagai alat, atau mungkin hamba, sahabat, atau bahkan sebagai anak Allah. Itu kuncinya katanya. Oke. Sumber ini juga menyoroti beberapa, ya bisa dibilang, kekeliruan umum lah ya, yang mungkin kita lakukan tanpa sadar pas berdoa. Menarik. Oke, kita bedah yang pertama yuk. Penulis ini lihat ada kecenderungan kita merasa perlu membantu Tuhan. Gitu ya? Iya, kayak seolah-olah dia butuh kekuatan kita gitu. Agak aneh ya kedengarannya. Ada kutipan yang lumayan menohok nih. Saya tidak dapat membantu Tuhan sama sekali. Sekarang saya hanya percaya dan menaatinya. Ini kesannya pasrah banget ya. Apa berarti kita nggak ngapa-ngapain gitu? Nah, ini dia. Ini pergeseran perspektif yang krusial sebetulnya. Penulisnya berpendapat gini, doa itu bukan soal Tuhan pakai kekuatan kita. Bukan itu. Bukan ya? Terus? Tapi soal kita ini membuka diri. Untuk apa? Untuk menerima kuasanya. Gitu. Oh, jadi kita yang menerima ya? Betul. Ini nyambung sama Filipi 2:13 itu kan sebab Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi ini bukan pasrah yang pasif loh. Bukan ya? Bukan. Tapi penyerahan diri yang aktif, yang percaya sama pekerjaan Tuhan. Fokusnya geser. Dari usaha kita ke kuasa Tuhan yang kerja lewat kita. Iya ya. Nah, kesadaran ini kan mengubah dasar doa kita jadinya, iya nggak sih? Jelas banget bedanya ya, fokusnya di sumber kuasanya. Oke. Terus penulis ini juga bikin klaim yang, wah, cukup berani sih menurut saya. Yang mana tuh? Dia bilang, if you don't pray, God will not intervene. Kalau Anda nggak berdoa, Tuhan nggak akan turun tangan. Iya. Ini kan sebenarnya sejalan ya sama perintah berdoa terus-menerus di 1 Tesalonika itu. Tapi dia lalu mengkritik doa yang terlalu umum. Iya. Yang contohnya itu ya. Iya, contohnya kayak Tuhan berkati kami. Nah, kenapa doa yang samar begini dianggap kurang efektif menurut dia? Gini, penulisnya itu mengaitkan kekhususan doa dengan iman yang terarah. Iman yang terarah. Ya, coba ingat waktu Yesus tanya spesifik di Lukas 18 itu, apa yang kamu ingin aku lakukan bagimu? Jelas kan pertanyaannya? Jelas sekali. Nah, permintaan yang jelas, menurut sumber ini ya, itu nunjukin fokus iman kita. Apa sih yang sebetulnya kita percaya Tuhan akan lakukan? Doa spesifik itu kayak ngasih alamat yang jelas gitu loh buat iman kita bekerja. Oh, oke. Jadi selaras sama prinsip, sesuai imanmu, jadilah padanya. Nah, pertanyaannya mungkin, gimana Anda bisa mulai bikin doa yang lebih tajam hari ini? Wah, iya juga ya. Jadi lebih spesifik. Oke, lalu ada lagi nih soal fokus. Sumber ini nyaranin kita buat berkonsentrasilah pada satu titik waktu berdoa. Fokus ya. Iya, ini ngingetin sama nasihat di Lukas 18 juga, supaya berdoa tanpa jemu-jemu. Apakah ini artinya lebih baik berdoa intens buat satu hal gitu, daripada banyak hal sekaligus? Penulisnya sih meyakini ada kekuatan khusus ya dalam doa yang tekun dan terfokus pada satu permohonan. Kekuatan khusus? Iya, bahkan dia klaim doa yang fokus begini bisa mematahkan kuasa setan. Wah, serius ini? Begitu katanya. Tapi ini bukan soal pengulangan mekanis ya, sekedar ngulang-ngulang doa yang sama. Beda. Beda ya? Beda. Ini soal ketekunan yang lahir dari keyakinan yang dalam, fokus yang jelas. Kayak yang di Yakobus 5 ayat 16 itu loh. Soal doa orang benar yang besar kuasanya. Mungkin tantangannya itu membedakan mana repetisi kosong, mana ketekunan yang perlu iman. Menarik. Fokus dan tekun jadi kunci. Oke, poin terakhir nih yang diangkat sumber ini. Kedengarannya agak strategis gitu. Strategis gimana? Soal dimensi peperangan rohani dalam doa. Ada gagasan kalau sebelum ada terobosan kita perlu mengikat kekuatan lawan. Mengikat. Iya, dia merujuk ke 1 Petrus 5:8 itu, tentang lawan yang kayak singa. Maksudnya mengikat ini apa ya dalam konteks doa? Oke. Menurut
perspektif penulis ini ya, mengikat kekuatan lawan itu bukan soal kekuatan magis kita atau apa gitu, bukan. Bukan ya? Lebih ke kita pakai otoritas rohani yang Tuhan kasih. Untuk apa? Untuk menahan atau menetralisir pengaruh negatif yang menghalangi kerja Tuhan. Gitu kira-kira. Oh, jadi pakai otoritas yang dari Tuhan. Betul. Jadi doa itu dilihat sebagai sarana buat bersihin jalan lah. Biar anugerah Tuhan bisa ngalir tanpa hambatan rohani. Nah, ini balik lagi ke pemahaman posisi kita tadi. Balik ke posisi lagi ya? Iya, kita nggak perang pakai kekuatan sendiri, tapi kita bertindak dalam otoritas yang Tuhan berikan sebagai anaknya. Oke, jadi kalau saya coba rangkum nih ya, sumber ini kayaknya mendorong pergeseran yang fundamental banget. Iya, betul. Bukan lagi soal seberapa keras kita nyoba bantu Tuhan, tapi lebih ke kita sadar posisi kita itu apa, anakkah, hambakah, terus belajar menerima kuasanya. Tepat. Caranya, ya lewat doa yang lebih spesifik, lebih fokus, lebih tekun. Intinya, bukan melakukan lebih banyak, tapi menerima dengan sikap hati dan cara yang benar. Gitu ya? Tepat sekali, pas banget rangkumannya. Mungkin ya, sebagai penutup, ada satu pertanyaan reflektif nih yang bisa Anda bawa pulang dari obrolan kita hari ini. Boleh, apa tuh? Coba deh renungan sejenak. Pas Anda berdoa, posisi mana sih yang lebih sering Anda ambil? Apakah sebagai rekan kerja yang sibuk mau bantu Tuhan pakai kemampuan Anda? Atau sebagai anak yang datang dengan ketergantungan penuh pada kuasa dan hikmat Bapa? Nah, gimana kalau satu penyesuaian kecil aja dalam cara Anda berdoa hari ini? Penyesuaian kecil ya? Iya, mungkin bikin lebih spesifik atau lebih fokus ke satu hal dengan tekun. Siapa tahu justru itu bisa membuka pemahaman baru atau mungkin pintu baru bagi Anda. Coba direnungkan saja.